Berjumpa lagi dengan pembelajaran bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang konsep diri. Apakah anak-anak mengetahui apa itu konsep diri? Adakah yang tahu apa itu konsep diri? Nah, konsep diri adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya yang meliputi kemampuan yang dimilikinya, perasaan yang dialami, serta kondisi fisik dirinya. Jadi, konsep diri adalah cara kalian memandang diri kalian itu bagaimana, kemampuan yang kamu miliki itu seperti apa, perasaan yang kamu alami itu bagaimana, serta bagaimana caranya kamu melihat fisikmu atau badanmu itu seperti apa. Nah, itu yang namanya konsep diri. Jadi, bagaimana cara kalian melihat diri kalian? Orang seperti apa kalian itu? Nah, konsep diri itu ada 2 jenis ya. Cara seseorang memandang dirinya itu ada 2, yaitu yang pertama, konsep dari positif. Hal yang kedua, konsep dari negatif. Ada positif, ada negatif. Nah, itu yang positif adalah seorang yang memiliki konsep diri positif dalam segala sesuatunya akan menanggapinya secara positif. Ketika kamu melihat dirimu itu baik-baik saja, kamu melihat bahwa kamu mempunyai kemampuan yang baik. Perasaanmu juga baik-baik saja. Kamu melihat kondisi badanmu itu tidak ada masalah, maka kamu akan menanggapi segala sesuatunya itu juga secara positif. Tetapi, ketika memiliki konsep diri negatif, maka ini akan kebalikannya. Menanggapi segala sesuatu dengan negatif, sehingga tingkah lakunya lebih condong ke arah negatif. Seperti misalnya rendah diri, selalu bersikap pesimis, kemudian merasa kalah sebelum mencoba bersaing, dan lain sebagainya. Karena merasa bahwa tidak mampu melakukan segala sesuatu, kemudian merasa bahwa dirinya kurang baik, sehingga apapun yang dirasakan, apapun yang kalian lihat itu dipandang secara negatif. Nah, itu 2 jenis konsep diri. Konsep diri merupakan penentu sikap seseorang dalam bertingkah laku secara kalian memandang diri kalian itu bagaimana. Itu menentukan bagaimana kalian bersikap atau bertingkah laku ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian berpikir akan berhasil, ini berhubungan dengan konsep diri positif ya. Kalian akan berpikir akan bagaimana maka hal ini merupakan kekuatan atau dorongan yang membuat kalian menuju kesuksesan, dan seseorang yang berpikir akan berhasil dalam melakukan segala sesuatu. Maka ini sebagai kekuatan. Loh, kok aku bisa melakukan ini? Maka dia akan berusaha. Pikiran yang positif ini akan menjadi kekuatan atau dorongan, sehingga apa yang dilakukan itu akan menuju ke arah kesuksesan. Karena berpikirnya akan berhasil, misalnya anak punya tugas, kemudian melihat tugas, oh ini gampang, aku bisa. Kemudian berusaha meskipun dalam perjalanannya, ketika berusaha ia mengalami kesulitan, tapi tetap berpikir bahwa aku bisa. Maka itu akan membuat kalian diberikan kekuatan untuk melakukan hal tersebut, menyelesaikan tugas itu secara sukses. Beda ketika misalnya berpikir akan kegagalan, maka ini sama saja mempersiapkan kegagalan bagi diri kalian. Kalian merasa bahwa tugas yang diberikan sangat sulit. Kok sangat sulit sekali? Ini tugasnya banyak. Tugas apa yang bisa
Nah, pikiran yang seperti ini akan membuat kalian mempersiapkan kegagalan. Sama saja mempersiapkan kegagalan dengan begitu ketika berpikir sudah sulit tidak bisa, maka kalian akan bertingkah laku atas bersikap seperti orang yang benar-benar tidak bisa. Nah, maka konsep diri positif, konsep diri negatif itu menentukan bagaimana kalian bersikap dalam menanggapi segala sesuatu. Lalu, konsep diri mempunyai peran dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang memandang dirinya sebagai seseorang yang memiliki cukup kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, maka dia akan menampakkan perilaku sukses dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ketika ia kini bahwa yakin melaksanakannya, tugasnya itu bisa berhasil, maka akan terus berusaha sampai pekerjaannya selesai, sampai tugasnya betul-betul dilaksanakan sehingga sukses. Melakukan tugasnya, tetapi sebaliknya, apabila seseorang memandang dirinya sebagai seseorang yang kurang memiliki kemampuan melakukan tugas, maka dia akan menunjukkan ketidakmampuan dalam perilakunya. Tugasnya sulit, maka akan menunjukkan ketidakmampuannya. Aku malas mengerjakan, tugas-tugasnya sulit, tugasnya banyak, membuat tidak bersemangat. Perilaku-perilaku ini membuat seseorang apakah mencapai pelaksanaan tugasnya, apakah tugasnya dilaksanakan dengan sukses atau tidaklah sukses. Nah, itu adalah peran konsep diri. Anak-anak tadi sudah melihat ya cerita tentang Johnny Tita. Tadi memperlihatkan pada awalnya atau semula ia mempunyai konsep diri yang negatif. Pada dirinya, konsep diri negatif yang ditunjukkan adalah Johnny tidak percaya diri dan membenci dirinya karena berbeda dengan teman-temannya tadi diceritakan. Berbeda, Johnny ini itu berbeda dengan teman-temannya, sering sakit, ringkih, kecil, sehingga dia tidak percaya diri. Tetapi setelah itu ia berusaha berubah konsep dirinya negatif ke positif. Karena merasa tidak percaya diri dan membenci dirinya, kemudian ia berubah menjadi lebih semangat dalam menjalani sehari-harinya. Kemudian ia juga mengikuti bakat dan minat
tadi dia menekuninya dalam bidang menulis dan bermain musik, sehingga memenangkan beberapa kejuaraan atau perlombaan. Setelah itu dia juga mulai berani untuk mendekati teman-temannya. Jadi kehidupan ini lebih bersemangat dibandingkan sebelumnya yang tidak percaya diri, membenci teman-temannya, dan sebagainya. Cerita Johnny ini menunjukkan bahwa konsep diri itu bisa berubah dari negatif ke positif. Itulah tadi cerita Johnny. Nah, anak-anak, tadi itu adalah penjelasan mengenai konsep diri. Pertanyaan Ibu, bagaimana konsep diri kalian? Apakah positif, apakah negatif? Ingat, konsep diri tadi mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Konsep diri dapat menentukan bagaimana kalian bersikap, bertingkah dalam kehidupan sehari-hari. Juga mampu mendorong kalian menuju kesuksesan atau menuju kepada kegagalan tergantung kepada konsep dirinya.